1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saudara-saudara sekalian, yang diingini oleh daging pada umumnya adalah bagaimana kita terbebas dari penilaian orang lain. Bagaimana kita terbebas dari segala kemungkinan untuk dilihat. Maksud saya, seringkali orang lebih suka tidak bisa diawasi oleh orang lain. Akan tetapi, pada satu catatan penting adalah bahwa kalau kita mau lebih benar di hadapan Tuhan, memang kita harus memiliki sistem pengawasan dalam lembaga biologis manusia itu. Ketika kita masih normal, apabila terasa sakit di bagian tertentu, maka otak akan berbicara, perasaan akan berbicara. Itu semua adalah sistem untuk mengawasi tubuh, untuk berada pada pemeliharaan, supaya kita bisa mengatasi apa yang menjadi masalah di dalam tubuh kita. Bayangkan kalau kaki kita terkilir, bergeser sarafnya, bergeser uratnya, bergeser posisi tulang-tulang, dan kita tidak merasa sakit, maka kita tidak akan pernah berpikir untuk memulihkan itu pada posisinya. Maka kita harus selalu berawas-awas ketika kita mau membangun sebuah lembaga yang baik. Saudara-saudara, apa yang disebut oleh Tuhan bahwa kita harus keluar, bahwa kita harus eksodus dari keinginan dunia dan masuk kepada satu kekudusan dan sistemnya. Apa yang bisa memelihara kita di dalam kesucian? Selain kita memelihara kerinduan untuk hidup suci, kita harus juga mengalami, memposisikan diri pada suatu area yang memiliki pagar untuk kita terlindung dari godaan-godaan itu. Mengapa kita punya rumah? Adalah untuk memisahkan kita dari dunia luar pada saat kita beristirahat, pada saat kita memerlukan satu privasi yang akan lebih membuat kita nyaman. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, pendeta-pendeta, evangelis, dan guru-guru Injil, saya ingin mengajak kita untuk membangun sebuah peradaban rohani, sebuah sistem pengawasan pada diri kita sendiri, yaitu apa yang dikatakan oleh Tuhan, supaya kita mengawasi diri kita, supaya diri kita itu tidak terjerumus, tidak termakan oleh senjata musuh, tidak terluka, dan berbagai hal yang bisa mengancam hidup kerohanian kita. Lalu kemudian dikatakan, awasilah ajaranmu. Bagaimana ajaran tentang keselamatan yang kita ajarkan itu? Apabila kita tidak menempatkannya berada pada diri orang-orang yang terawasi. Bagaimana kalau Injil itu ternyata dipikul oleh orang-orang yang terkenal tamak?
Bagaimana kalau Injil itu dipikul oleh orang-orang yang terkenal pelit? Bagaimana kalau Injil itu dipikul oleh orang-orang yang dengan sangat mudah berkelahi? Bagaimana kalau Injil itu dipikul oleh orang-orang yang mau makan sendiri? Bagaimana kalau Injil itu dipikul oleh orang-orang yang ingin mengorbankan pihak lain demi dirinya? Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Menerima dengan atas nama firman Tuhan pemberian orang lain. Dia lebih kaya dari orang lain, tetapi lebih dominan untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang lebih miskin dari dirinya. Saudara-saudara, apa yang saya maksudkan untuk membangun sebuah komunitas, membangun sebuah kelompok persaudaraan? Kita membutuhkan suatu sistem pengawasan. Yang melakukan sistem pengawasan itu adalah satu rajanya. Yang melakukan sistem pengawasan itu adalah kita tunduk pada perintah yang dari Tuhan. Dan Tuhan tunjuk untuk menjadi pelaksana teknis dan pelaksana implementasinya, pelaksana realnya, sampai titik di mana tidak ada titik berikutnya lagi untuk menafsirkan apa yang kita sebutkan sebagai pengawasan itu. Saudara-saudara, bagaimana kita mengawasi diri kita adalah dengan siap membuat publik tidak punya ruang untuk bisa menganggap kita tidak terawasi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ketika dia membuktikan bahwa dia benar, bahwa apa yang dia ucapkan itu benar, dia menunjukkan, lihatlah tanganku, lihatlah luka, lihatlah bekas-bekas tikaman. Saudara-saudara, bahwa kita akan menjadi nyaman bukan karena sebebas-bebasnya melakukan keinginan kita, tetapi kita akan menjadi nyaman ketika kita sebebas-bebasnya ditarik pada satu titik kesucian yang oleh tarikan itu kita tidak bisa dikejar oleh sebuah keadaan terjerumusnya banyak hamba Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara, saya selalu katakan, mengapa orang berebutan di dalam satu organisasi adalah karena dibiarkannya ada yang harus diperebutkan. Mereka sendiri membuat sebuah permainan di mana ada ruang untuk berebut. Apa yang mereka rebut adalah uang. Apa yang mereka rebut adalah kehormatan. Apa yang mereka rebut adalah popularitas untuk dipandang orang. Nah, yang mau kita bangun menurut firman Tuhan ini tentang apa yang harus kita kejar adalah, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, biarlah kamu menjadi yang terkecil. Biarlah kamu menjadi pelayan terhadap yang lain. Saudara-saudara, apabila kita menjadi pelayan, kita memilih bukan bagian menikmati, tetapi di dalam diri pelayan itu ada terbiasa sukacita. Bagaimana pihak lain terpuaskan untuk satu pelayanan itu. Maka bagaimana supaya kita bisa melayani orang lain dengan terpuaskan, maka kita harus mengontrol diri kita. Mengontrol diri kita dari semua sistem pengawasan. Pertama,
Kita harus membatasi waktu untuk hal-hal yang tidak membuat kita cerdas, untuk hal-hal yang tidak membuat kita fokus, untuk hal-hal yang mengambil energi dan waktu kita, sehingga berkurang pikiran dan persiapan kita membuat satu pelayanan. Pelayanan untuk membuat keluarga kita merasa ada Tuhan hadir, ada sukacita, ada damai sejahtera. Pelayanan untuk persahabatan kita, dunia kerja kita, dan berbagai hal yang kemudian membuat pengajaran yang kita punyai, iman yang kita punyai, tidak dihujat orang. Seperti kata Rasul Paulus. Saudara-saudara, saya harus terus terang kepada kita, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, seorang guru, harus membuat dirinya terikat di dalam satu sistem pengawasan. Tidak ada perusahaan yang baik, tidak ada sekolah yang baik, tidak ada lembaga yang besar yang bisa bertumbuh semakin besar ketika sistem pengawasan itu tidak berjalan dengan baik. Sistem pengawasan di dalam komunitas kita dan sistem pengawasan dalam intern keluarga sampai pada diri kita sendiri harus menyerahkan diri kepada ketidakbebasan daging. Tetapi itu tidak berarti kita merasa terhimpit. Kita akan merasa segar. Kita akan terlindungi. Kita tidak akan dijangkiti oleh virus-virus setan. Oleh karena kesucian Kristus terpelihara dalam hidup kita. Oleh karena segala yang buruk dari tabiat daging, keinginan-keinginan, kepuasan-kepuasan duniawi telah digantikan oleh Roh Tuhan berdiam di dalam diri kita. Ada sukacita yang tidak terkatakan ketika kita masuk dalam kesucian oleh karena pengawasan Roh Kudus, kontrol Roh Kudus. Sukacita yang tidak bisa diukur dengan makan, minum, dan berpesta pora akan kita nikmati ketika kita sungguh-sungguh mengawasi diri kita, mengawasi kumpulan kita. Itu semua dikatakan akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah rohmu tetap membuat kami saat ini semakin kukuh di dalam remang, semakin kukuh di dalam maksud suci, di mana Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti kesucianmu. Haleluya, darahmu membasuh pikiran, hati, jiwa, dan seluruh keadaan kami. Dan kekuatan rohmu, hikmat dan kasihmu menguasai kami sekalian. Haleluya, terpuji Engkau, Raja kami untuk selama-lamanya. Amin.